Assalamualaikum semuanya, ahlan wa sahlan di channel Hidayah Official. Pada video kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah nyata Rasulullah SAW ketika mendengar dahsyatnya siksaan ahli kubur sebab air kencing. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah islami. Banyak sekali orang-orang yang terlalu menyepelekan masalah air kencing. Banyak sekali para pria atau wanita yang terkadang kencing dan ngising sembarangan. Banyak sekali orang-orang yang kencing dengan berdiri, baik di semak-semak, di kolong truk, di bawah pohon, di toilet, tanpa menggunakan adab dan etika buang hajat. Bahkan uniknya lagi, anak-anak saat kencing malah sering dibuat mainan seperti membentuk huruf atau angka. Cara sembarangan di atas ternyata sangat dilarang dalam Islam karena dapat mendatangkan malapetaka di alam kubur. Kebanyakan sebab siksa dan azab kubur ternyata disebabkan oleh orang-orang yang tidak bisa menjaga air kencingnya ketika buang hajat. Mirisnya lagi, banyak sekali orang awam ketika kencing tidak cebok dan tidak mensucikan kemaluannya dari kotoran najis yang mengenai badannya. Rasulullah menjelaskan bahwa mayoritas azab kubur adalah sebab tidak bersuci setelah kencing. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Berusahalah kalian menjaga kebersihan dari kencing, karena sesungguhnya mayoritas azab kubur adalah karenanya." Ada sebuah kisah mengerikan di masa Rasulullah SAW. Dahulu Rasulullah SAW pernah melakukan sebuah perjalanan. Beliau juga mengajak beberapa sahabatnya untuk menemaninya di dalam perjalanan itu. Namun tidak disangka, di dalam perjalanan itu Rasulullah dan para sahabatnya melewati sebuah pemakaman. Di pemakaman itu ternyata ada dua buah kuburan manusia. Kedua kuburan itu nampaknya ada sesuatu yang aneh. Rasulullah lalu berjalan mendekati kedua kuburan itu. Ternyata benar ada suatu peristiwa dahsyat di dalam kubur itu. Rasulullah mengetahui bahwa kedua orang di dalam kubur itu tengah merintih disiksa dengan siksa yang cukup berat. Rasulullah lalu berkata, "Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena dosa besar, melainkan karena dia tidak mensucikan diri dari kencingnya. Sedangkan yang lain karena suka mengadu domba." Setelah mendapati kejadian dahsyat itu, Rasulullah kemudian mengambil sebuah pelepah kurma yang kondisinya masih basah. Rasulullah lalu membelah pelepah kurma basah itu menjadi dua buah bagian. Hal-hal yang dilakukan Rasulullah itu sontak membuat para sahabat yang menyaksikannya menjadi keheran-heranan. Sebenarnya untuk apa Rasulullah mengambil pelepah kurma itu? Dan sebenarnya kenapa juga pelepah kurma itu dibelah menjadi dua bagian? Setelah Rasulullah membelah pelepah kurma itu, Rasulullah lalu menancapkan kedua belahan pelepah kurma itu di atas kuburan. Setiap kuburan ditancapkan masing-masing satu bagian pelepah. Para sahabat yang heran lantas bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu?" Beliau bersabda, "Semoga diringankan siksa kubur keduanya selama kedua pelepah ini belum kering." Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, hendaknya kita harus berhati-hati dan menggunakan adab saat kencing. Setelah buang air, bersucilah menggunakan alat sesuci sampai bersih. Jangan sampai percikan air kencing itu menyebar dan mengenai pakaian kita. Kalau pakaian itu kita gunakan untuk sholat, tentulah tidak sah karena masih membawa najis. Ketika kita buang air, pastikan juga kita kencing dengan tuntas. Jangan sampai setelah kencing masih ada tetesan air kencing yang mengalir keluar. Maka perlu sekali adab dan langkah-langkah buang air yang benar. Rasulullah SAW juga mengajari umatnya cara posisi kencing yang betul. Ada sebuah hadis dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengajari kami agar di dalam WC kami duduk di atas kaki kiri kami dan menegakkan kaki kanan.
Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini berbicara bagaimana sebaiknya posisi duduk seseorang yang tengah kencing, yaitu dengan posisi duduk di atas tungkai kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Tujuannya adalah untuk menuntaskan sisa-sisa air kencing yang belum keluar. Adab-adab ketika buang hajat. Jika buang air di WC atau toilet, yang perlu dilakukan yang pertama adalah mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk ke dalam toilet atau jamban dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Yang kedua, jangan membawa sesuatu yang di dalamnya ada asma Allah dan Nabi atau Rasul. Yang ketiga, hendaknya masuk dalam kondisi kepala memakai penutup kopiah atau sejenisnya dan memakai alas kaki. Yang keempat, hendaknya masuk di depan pintu toilet membaca doa berikut. Bismillahi a'udzubillahi minarrijsin nasi al-khabithi al-nukhabithi syaitonir rajim. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kotoran yang menjijikkan dan keburukan yang menjatuhkan manusia dalam keburukan, yaitu syaitan yang terkutuk. Yang kelima, ketika hendak keluar membaca doa berikut dalam hati. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'adzini wa abqa fi ma yanfa'uni. Ya, artinya aku memohon ampunan kepadamu ya Allah dengan sifat maha pengampunanmu. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang berbahaya dariku dan menyiksakan apa yang bermanfaat bagiku. Yang keenam, hendaknya tidak wajib menyediakan membawa 3 batu sebagai alat istinja atau cebok sebelum menggunakan air. Mungkin batu adalah alat yang digunakan di masa lalu, masa ketika Imam Ghazali menulis kitabnya. Namun untuk saat ini mungkin bisa diganti dengan tisu sebagaimana kebiasaan orang barat. Hanya saja jika kebiasaan orang barat adalah menggunakan kertas tisu saja, maka Islam menganjurkan penggunaan air setelah menggunakan batu atau tisu untuk istinja. Yang ketujuh, tidak boleh beristinja atau cebok di dalam tempat air atau bak mandi, tempat istinja, melainkan harus disiram di luar bak mandi. Yang kedelapan, menuntaskan buang air kecil dengan berdehem 3 kali. Itu pakai perut ya. Dan memijat kemaluan 3 kali. Maksudnya untuk memastikan dan supaya semua kotoran keluar dari tubuh. Yang kesembilan, menggunakan tangan kiri untuk membersihkan kotoran pada kemaluan dan menggunakan tangan kanan untuk menyiram air. B. Buang air di tempat agak terbuka, bukan toilet maksudnya. Yang pertama, adabnya adalah memilih tempat yang jauh dari keramaian dan menghindari sebisa mungkin dari kemungkinan dilihat orang. Gunakanlah penutup atau pelindung yang aman. Yang kedua, menutup aurat ketika sedang buang air. Yang ketiga, jangan menghadap matahari maupun bulan dan juga membelakangi keduanya. Yang keempat, tidak menghadap kiblat saat buang air dan juga tidak membelakanginya. Yang kelima, jangan berbicara ketika sedang buang air. Yang keenam, tidak buang air di tempat-tempat sebagai berikut. Yang pertama, jangan buang air di tempat air yang menggenang atau diam, tidak mengalir. Selanjutnya, di bawah pohon berbuah. Selanjutnya, pada batu. Selanjutnya, tanah yang basah. Selanjutnya, tempat di mana angin bertiup kencang. Yang ketujuh, tidak boleh kencing dengan berdiri kecuali dalam kondisi darurat. 8. Menggunakan batu atau tisu yang disusul kemudian dengan air dalam beristinja atau cebok. Jika harus memilih, maka pilihlah air sebagai alat istinja. Namun jika kalau memilih batu atau tisu sebagai alat pembersih, maka pakailah batu atau tisu dengan agak banyak. 9. Gunakanlah tangan kiri saat membersihkan kemaluan dari kotoran. Ketika selesai buang air, baik di toilet maupun tidak, maka berdoalah sebagai berikut. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya, artinya, ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat munafik dan jagalah kemaluanku dari berbagai kejelekan. Itulah beberapa adab ketika buang hajat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayailahi.com agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita Islami lainnya secara gratis. Dan jangan lupa follow websitenya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalam.